Perairan Raja Ampat yang masih alami, terkenal dengan keanekaragaman hayati lautnya, telah lama menjadi kebanggaan Indonesia dan daya tarik dunia. Keindahan bawah lautnya, dengan terumbu karang yang berwarna-warni dan ribuan spesies laut, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati terbesar di planet ini. Namun kini, surga ini menghadapi ancaman serius, bukan dari alam, tapi dari tambang nikel yang mulai merambah wilayah sensitif ini. Aktivitas industri yang masif mulai mengubah wajah Raja Ampat. Pada 6 Juni 2025, Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo atau Sara Gerindra dari Komisi 7 DPR RI meminta evaluasi segera semua izin tambang nikel di surga ekologi ini. Ia menyoroti pentingnya transparansi dan keterbukaan dalam proses perizinan. Ini adalah seruan untuk melindungi salah satu warisan alam Indonesia yang paling berharga dari kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Sekali rusak, ekosistem ini sulit dipulihkan. Kekhawatirannya sangat beralasan. Penambangan bisa menghancurkan ekosistem Raja Ampat yang rapuh, mengancam kehidupan laut, dan merusak mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada alam. Daerah ini bukan cuma indah, tapi juga taman nasional dan kawasan konservasi. Rumah bagi berbagai macam kehidupan yang luar biasa. Banyak spesies endemik hanya ditemukan di sini, menjadikan Raja Ampat tak tergantikan. Bagaimana mungkin tambang industri bisa sejalan dengan tempat suci yang begitu penting bagi dunia? Pertanyaan ini menggema di benak banyak orang yang peduli pada masa depan lingkungan. Berita-berita tentang dugaan eksploitasi nikel telah membuat masyarakat cemas. Dengan gambar-gambar alat berat dan air yang tercemar menghantui mereka yang peduli pada Raja Ampat. Kekhawatiran ini semakin besar karena dampaknya bisa berlangsung puluhan tahun. Evaluasinya harus menyeluruh, transparan, dan tegas, memeriksa dampak lingkungan, legalitas, dan etika. Semua pihak harus dilibatkan, mulai dari ilmuwan, pemerintah, hingga masyarakat adat. Saat Indonesia mendorong industrialisasi nikel, tekanan untuk menambang cadangan nikel sangat besar, tapi kebijaksanaan dan rasa hormat pada alam harus diutamakan. Keputusan hari ini akan menentukan warisan untuk generasi mendatang. Tantangannya, menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Apakah kita rela mengorbankan keindahan dan kekayaan alam demi keuntungan sesaat? Langkah Sara Gerindra ini menuntut jawaban dan tindakan nyata untuk melindungi sesuatu yang tak tergantikan. Kini saatnya semua pihak bersatu menjaga Raja Ampat demi masa depan Indonesia dan dunia. Raja Ampat, di lepas pantai Kepala Burung Papua Barat, adalah gugusan pulau yang memesona, dikelilingi laut biru jernih dan pemandangan alam yang menakjubkan. Kawasan ini adalah jantung segitiga karang, pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, tempat kehidupan bawah laut berkembang luar biasa. Lebih dari 600 jenis karang keras tumbuh di perairan ini, membentuk fondasi ekosistem yang sangat penting. Tak hanya itu, 1.700 jenis ikan karang hidup subur di sini, menciptakan simfoni warna dan gerak di antara terumbu. Semua ini menjadikan Raja Ampat seperti permadani kehidupan yang nyata, penuh keajaiban yang tak ternilai. Para ilmuwan menyebut Raja Ampat sebagai pabrik spesies, yang terus mengisi kembali terumbu karang di seluruh Indo-Pasifik. Hutan hujannya yang lebat, pulau-pulau karst yang unik, serta satwa khasnya, seperti burung cendrawasih dan fauna endemik lainnya, menambah arti pentingnya bagi dunia. Pariwisata yang bertanggung jawab di sini membantu masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pelestarian alam yang berkelanjutan. Pengakuan dunia terhadap Raja Ampat adalah bukti keaslian alamnya yang belum terjamah, dan keindahan yang masih terjaga. Raja Ampat juga menjadi laboratorium hidup untuk ilmu kelautan dan ketahanan iklim, tempat para peneliti belajar tentang masa depan lautan. Kesehatan terumbu karangnya menjadi ukuran bagi lautan di seluruh dunia, penanda vital bagi ekosistem global. Namun, setiap ancaman seperti tambang nikel dan eksploitasi sumber daya alam membuat khawatir para ilmuwan dan pelestari alam di seluruh dunia. Kekayaan sejati Raja Ampat ada pada keanekaragaman hayati dan keutuhan ekologinya, bukan pada bahan tambang yang bisa habis. Sekali hilang, harta karun ini tidak akan pernah bisa pulih sepenuhnya. Dan dunia akan kehilangan salah satu keajaiban alam terbesarnya. Nikel itu penting banget buat baterai yang mendukung peralihan dunia ke energi bersih. Dan permintaannya terus meningkat, seiring banyak negara berlomba-lomba mengurangi emisi karbon. Indonesia adalah pemasok utamanya.
bahkan menjadi pemain kunci di pasar global berkat cadangan nikel yang melimpah. Janji ekonominya, lapangan kerja, investasi, dan peran dalam ekonomi hijau sangat besar. Banyak masyarakat berharap nikel bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah mereka. Tapi tambang nikel, apalagi di daerah sensitif, itu merusak, membabat lahan, bikin tanah longsor, dan menghancurkan keanekaragaman hayati. Hutan yang dulu lebat berubah jadi lahan gersang. Tambang menghasilkan limbah dan polusi yang mengancam sungai, terumbu karang, dan kesehatan manusia. Air yang tercemar bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari warga sekitar. Di Raja Ampat, risiko ini jadi lebih besar. Airnya yang jernih dan terumbu karangnya yang indah sangat rentan. Keindahan alam yang luar biasa ini bisa hilang dalam sekejap jika tidak dijaga. Limpasan air dan polutan bisa menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem karang, mengancam spesies laut yang hidup di sana, dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Janji ekonomi dari nikel harus ditimbang dengan biaya lingkungan yang sangat besar dan mungkin tidak bisa diperbaiki. Kerusakan yang terjadi bisa bersifat permanen. Di tempat seunik Raja Ampat, taruhannya sangat besar, menyangkut keberlangsungan hidup, budaya, dan warisan alam untuk generasi mendatang. Apa kita mau mengorbankan surga ini demi keuntungan sesaat, atau berani memilih masa depan yang lebih lestari? Raja Ampat itu kawasan suaka laut dan taman nasional yang dilindungi undang-undang dengan aturan untuk menjaga keanekaragaman hayatinya. Perlindungan ini seharusnya menjaga daerah itu dari kegiatan merusak seperti tambang. Adanya izin tambang di sini menimbulkan pertanyaan serius tentang kebijakan yang tidak sejalan dan penegakan hukumnya. Membiarkan tambang di tempat suci seperti ini merusak komitmen Indonesia dalam pelestarian alam. Peninjauan ulang ini harus memeriksa dengan teliti bagaimana izin-izin ini bisa keluar di kawasan lindung. Keampuhan status lindung Raja Ampat kini sedang diuji. Evaluasi ini bertujuan untuk menegaskan kembali kesucian kawasan lindung Indonesia, bukan mengorbankannya demi keuntungan jangka pendek. Pada 6 Juni 2025, Sara Gerindra menyatakan sikapnya dengan tegas. Penambangan di Raja Ampat tidak bisa dianggap enteng. Sebagai Wakil Ketua Komisi 7, seruannya untuk meninjau ulang semua izin punya pengaruh besar. Beliau mendesak agar semua izin usaha, kajian lingkungan, dan dasar hukum izin tambang dievaluasi. Pertanyaan utamanya, apakah sudah dilakukan pemeriksaan saksama? Apakah dampak ekologisnya sudah dipikirkan? Membiarkan tambang yang merusak di sini bisa mencoreng nama baik Indonesia di mata dunia sebagai penjaga warisan alam. Sikap proaktif Sara ini bertujuan mencegah kerusakan yang tidak bisa diperbaiki sebelum terjadi. Ini adalah seruan untuk berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melindungi kepulauan yang tak ternilai harganya ini. Tambang nikel di Raja Ampat mengancam meninggalkan luka permanen. Tambang terbuka merusak hutan dan tempat tinggal satwa, membahayakan spesies asli yang hanya ada di sana. Tanah longsor dan lumpur membuat air keruh, merusak terumbu karang dan padang lamun. Logam berat dari tambang bisa meracuni biota laut dan masuk ke rantai makanan. Pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan, dan tempat pengolahan semakin merusak lingkungan. Lalu lintas kapal yang meningkat berisiko tumpahan minyak dan kerusakan fisik pada terumbu karang. Dampak gabungan dari semua ini bisa menghancurkan ekosistem Raja Ampat. Di lingkungan yang begitu rapuh, gangguan kecil saja bisa berakibat fatal. Menanggapi keresahan masyarakat, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik berjanji akan mengunjungi Raja Ampat untuk melihat langsung situasinya. Kementerian sudah melakukan penelitian dan pemetaan kegiatan tambang, yang menyediakan data awal yang penting. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengumumkan penghentian sementara kegiatan tambang nikel sambil menunggu pemeriksaan. Jeda ini memungkinkan penyelidikan menyeluruh tanpa ada kerusakan lebih lanjut. Tindakan pemerintah ini menunjukkan keseriusan. Tapi ujian sebenarnya ada pada ketelitian dan keterbukaan penyelidikannya. Izin-izin lama dan standar lingkungan harus diselaraskan untuk melindungi Raja Ampat. Pemerintah berjanji akan mengambil tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran dalam kegiatan tambang nikel di Raja Ampat. Undang-undang lingkungan memungkinkan adanya denda, pencabutan izin, bahkan tuntutan pidana untuk pelanggaran berat.
Temuan terbaru menunjukkan setidaknya izin satu perusahaan terancam dicabut. Proses hukum yang transparan dan adil sangat penting untuk memastikan keadilan dan mencegah pelanggaran di masa depan. Perusahaan harus sadar bahwa beroperasi di daerah sensitif memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Penegakan hukum yang kuat di sini akan menjadi contoh bagi semua kawasan konservasi di Indonesia. Krisis di Raja Ampat ini adalah pengingat keras tentang keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Evaluasi yang teliti dan transparan harus mengutamakan kesehatan lingkungan jangka panjang daripada keuntungan sesaat. Raja Ampat adalah warisan dunia. Pelestariannya adalah tanggung jawab kita semua, melampaui batas negara. Kehilangan ekosistem ini akan menjadi tragedi bagi keanekaragaman hayati dan mata pencaharian masyarakat lokal. Prinsip kehati-hatian harus menjadi panduan dalam mengambil keputusan. Ancaman yang nyata butuh tindakan, bukan ditunda-tunda. Melindungi Raja Ampat butuh kewaspadaan kita semua, tata kelola yang bertanggung jawab, dan dukungan dunia internasional. Nilainya sebagai tempat suci jauh melebihi kekayaan tambang apapun. Ayo kita pastikan surga ini tetap lestari untuk anak cucu kita.